Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man
Suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Jangan pernah tidur di kelas, jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang berikhlas mengajarkan ilmunya, seperti yang telah diajarkannya yang berbunyi Man jada wajada, man sabara ghafira, man sara ala darbi wasala. Man jada wajada, man sabara ghafira, man sara ala darbi wasala. Oke, perempuan dulu. 1, 2, 3. Tadi pada Ustaz nyanyi, kalian mau nyanyi. Coba. Bisa? Oke. Suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Jangan pernah tidur di kelas, jangan malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang berikhlas mengajarkan ilmunya, seperti yang telah diajarkannya yang berbunyi Man jada wajada, man sabara ghafira, man sara ala darbi wasala. Man jada wajada, man sabara ghafira, man sara ala darbi wasala. Coba. 1, 2, 3. Suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi bagi negeri ini. Jangan pernah tidur di kelas, jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang berikhlas mengajarkan ilmunya, seperti yang telah diajarkannya yang berbunyi Man jada wajada, man sabara ghafira, man sara ala darbi wasala. Man jada wajada, man sabara ghafira, man sara ala darbi wasala. Suatu saat nanti menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Jangan pernah di kelas, jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang berikhlas mengajarkan ilmunya, seperti yang telah diajarkannya yang berbunyi tangannya Man jada wajada, man sabara ghafira, man sara ala darbi wasala.
Ya. Sekarang sebetulnya ini bekal untuk perempuan, tapi juga bekal untuk laki-laki. Itu utama untuk perempuan. Lagi-lagi berdiri. Saya ada CCTV di sini. Tahu jadi siapa yang ngobrol? Anak-anakku yang perempuan, ada masa liburnya kalian tidak sholat, tidak ngaji, tidak puasa. Dan kalau kalian puasa atau sholat, hukumnya berdosa. Namanya di masa haid. Masa haid wanita itu ada yang paling ringan, paling sedikit sehari semalam, ada yang paling lama 15 hari. Saya ulang, ada yang sehari semalam itu paling cepat, paling lama 15 hari. Saya sekarang ingin mengajarkan kalian bagaimana cara menghitungnya. Karena ada di kalangan wanita, di kalangan perempuan. Ingat laki-laki, ini penting bagi kita untuk mengetahui. Suatu hari nanti kalau kalian punya istri, kalau kalian ternyata tidak ngerti tentang perkara ini, yang dosa adalah suaminya. Secepat-cepatnya masa suci berapa hari tadi? Sehari semalam. Paling lama berapa hari? Oke. Perhatikan, banyak perempuan yang mandi haid, mandi besar haid itu selalu dirata-ratakan sore hari. Padahal boleh jadi di waktu subuh atau di waktu zuhur dia sudah suci. Kalau kalian ingin tahu, ketika datang haidnya kalian itu jam 1 siang dan kalian belum sholat zuhur, maka kalau di waktu suci kalian tidak mengqadha sholat zuhur, maka hukumnya dosa. Jadi azan dikumandangkan, Allahu Akbar, kalian belum sholat zuhur, belum. Jam 12:30 sudah masuk waktu zuhur belum? Sudah. Jam 12:40 sudah masuk zuhur belum? Sudah. Kalian belum juga sholat zuhur. Pas jam 1 kurang 10 menit kalian belum zuhur tuh. Datanglah haid. Berarti kalian nanti ketika sudah suci wajib mengqadha sholat. Karena yang salah kalian tidak menyelenggarakan sholat ketika datang waktu zuhur. Kalau datang haid itu jam 11 belum waktu sholat zuhur, berarti ketika sudah suci tidak perlu kalian mengqadha sholat zuhur. Paham gak? Mau ya? Awas hati-hati. Karena kadang-kadang menyelesaikan masa haid itu nunggu nanti sore terus. Entarlah nunggu di sore aja mandinya, entarlah nanti mandi besarnya sore aja. Padahal boleh jadi di waktu zuhur itu sebetulnya sudah suci dan sudah punya kewajiban untuk mendirikan sholat. Yang laki-laki, nggak ada haid buat kalian. Sholat tetap berjalan, kewajiban kepada kita. Begitu berpuasa tidak ada yang namanya haid. Coba yang udah batal puasa, coba yang sampai sekarang belum batal puasa, coba ini kamu belum batal puasa? Belum. Berarti sekarang puasa kamu udah berapa hari terbaik? 21 hari. Dari mulai hari apa kamu puasa? Iya, tanggal berapa? Hari apa, tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Hari apa? Kamis. Belum pernah batal puasa? Benar. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Itu teman kamu gak percaya? Ramadan puasa kamu belum batal. Sholat tarawih?
Banyak yang bolong. Oke. Sholat tarawih banyak yang bolong. Puasa di siang hari kamu bisa tuntas sampai sekarang ini tanggal 21 Ramadan. Ya. Kalau kamu tahu keutamaan sholat tarawih itu bisa bersanding dengan puasa di bulan suci Ramadan, kira-kira kamu masih meninggalkan dalam Al-Quran yang lain. Dan berapa rakaat biasa kamu sholat tarawih? Sholat tarawih biasanya kamu ambil berapa rakaat? 11. Berapa jam? Berapa jam? Setengah jam selesai. Bukan 7 menit. Kamu pernah jadi bilang, nggak pernah jadi bilang, itu jadi apa? Jadi makmum, ya. Jadi puasa kan tinggal sebentar lagi nih. Kamu bilang belum batal, jangan sampai batal, ya. Bapak belajar percaya, pokoknya percaya, bukan belajar percaya semua, ya. Tapi kalau kamu coba bohong dari rumah puasa, di sekolah puasa, di jalan ke puasa, Allah lihat kan? Allah tahu. Takut sama Allah. Bohong kita bakal dikasih lagi ke kita bahwa kita pernah bohong dan kita akan sulit nanti di dalam Al-Quran. Oke? Bukan untuk kamu. Belajar percaya, udah percaya aja. Oke. Ini udah bisa menuntaskan puasa sampai sekarang. Tadi acung tangan semua tuh. Siapa yang sudah pernah batal? Enggak. Siapa yang belum pernah batal? Acung semua tuh. Nah, kalau yang perempuan di sini, siapa yang sudah pernah batal? Bapak enggak nanya karena sebab bapaknya. Pokoknya apakah di sini ada yang pernah batal puasa sampai tanggal 21 ini? Cuk yang sudah pernah? Tuh 2, 3, 4. Ada yang batalnya sampai 7 hari? Cuk? Ada yang sampai 15 hari tuh? 7 hari ada ya? Paham ya? Kewajiban kalian fidyah apa qada? Qada. Fidyah buat siapa? Nenek-nenek. Orang sakit, terus? Lansia, terus? Yang menyusui itu boleh bayar fidyah. Tapi kewajiban utamanya kalau yang sehat itu adalah qada. Ya? Qada. Oke. Kamu berdiri. Ada kifarat yang harus dibayar oleh seorang laki-laki ketika dia berhubungan suami istri di siang bolong. Kifarat apa yang harus dibayar? Apa yang harus dilakukan? Puasa selama 6 bulan. Suami istri jelas, kalau bukan suami istri di sini lebih gede dosanya. Hah? Apa yang harus dilakukan untuk membayar itu? Apa yang harus dilakukan? Puasa 2 bulan. Hah? Berpuasa? Puasanya nggak sah, bukan itu yang ditanyakan. Tadi yang perempuan bayar kan mengganti puasanya dengan qada. Terus keluar. 2 bulan, berapa hari? 60 hari. Oke, kalau nggak mampu puasa 60 hari, karena kifaratnya itu puasa 60 hari. Kalau batal sehari saja, ulang lagi dari awal. Ulang lagi harus berturut-turut tuh. Kalau nggak mampu puasa, ya, nggak tahu. Ada yang tahu? Kalau nggak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut atau 2 bulan berturut-turut, harus apa yang dilakukan sebagai kifaratnya? Ada yang tahu? Yaitu bersedekah kepada orang atau memberikan makan orang sebanyak 6
60 orang. Yang 60 orang itu boleh setiap hari diberikan 1 orang, besok 1 orang, besok 1 orang boleh, atau sekaligus untuk 60 orang boleh. Ya, tapi lebih diutamakan puasa dulu. Sanggup enggak? Kalau enggak sanggup, maka dia bersedekah kepada 60 orang. Boleh dicicil setiap hari 1 orang 1 atau sekaligus 60. Yang kedua, bagaimana hukumnya? Nah, kamu terlalu santai. Bu, kasih ini. Oh, dia. Ya, jadi. Ya. Apakah batal puasanya? Apakah batal puasanya kalau kamu lagi tidur di siang hari mimpi basah? Wow. Enggak batal. Apa kewajiban yang harus kamu lakukan? Mandi junub. Baik, tepuk tangan. Miknya kasih ke teman kamu yang baju hitam, yang di samping baju putih, yang ngobrol mulu aja. Kasih. Berdiri. Jawaban teman kamu benar. Puasanya enggak batal. Yang penting mandi besar. Kewajiban mandi tetap. Kenapa enggak batal puasanya? Karena tidak disengaja. Jawabannya benar enggak batal. Tapi pertanyaannya, kenapa enggak batal puasanya? Gampang. Nah, wih, kenapa? Kok nggak batal puasanya? Tadi di sini yang melakukan seperti itu bahkan harus membayar atau memberikan makan 60 orang. Sebegitu beratnya, ya kan? Nah sekarang kenapa malah justru nggak batal? Karena dilakukan tidak disengaja atau tanpa sadar. Kira-kira dosa enggak? Enggak. Yang dosa di mana letaknya? Disengaja. Enggak. Dosa itu apa aktivitas yang dilakukan sebelum tidur? Ngelamunkah, ngebayanginkah, nonton yang gak pantaskah, itu yang dosa. Kemungkinan ngebayangin bisa. Oke? Paham? Bagaimana tanya mandi besar? Aduh. Bisa? Bisa? Gimana itu? Perhatikan. Hei, kalian udah gede, udah SMA tuh udah wajib tahu. Kalau nggak tahu, perhatikan caranya. Karena kalian mungkin sudah punya kewajiban yang perempuan. Perhatikan, jangan sampai nggak ada yang bisa. Awas. Yang pertama, bersihkan dulu apa yang harus kita bersihkan. Pertama, nanti kamu ulang ya. Perhatikan. Bersihkan dulu apa yang harus dibersihkan. 1. Yang kedua, setelah dibersihkan, kalian berwudu seperti mau wudu sholat. Wudu, tapi tidak boleh telanjang. Minimalnya harus pakai anduk. Minimalnya harus menghormati Allah. Mau bersuci tidak boleh kita tidak menggunakan sehelai untuk pakaian. Awas. Setelah berwudu, kalian basuh rambut 3 kali. Ya, kenakan air. Tidak boleh pakai sampo atau pakai sabun, nggak boleh. Nanti ada saatnya. Rambut. Setelah itu, guyur sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Oke? Berikutnya, baru semua dari atas sampai bawah dibasuh oleh air, harus kena air semuanya, termasuk lubang hidung, lubang telinga dan semuanya. Setelah itu selesai, baru kalian mandi berikutnya dilanjutin boleh menggunakan sabun dan menggunakan sampo. Tapi tidak boleh digunakan di awal. Di awal itu harus kena
nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar min jami'il badani lillahi ta'ala. Ulang. Hah? Gak bisa. Hafalin. Karena kamu udah gede. Ya? Kamu pernah mandi besar belum? Udah. Lah, yang nggak bisa gimana ceritanya? Oke, bahasa Indonesia. Ada di kamar mandi. Oh. Bisa. Lain. Alasannya masuk akal gak apa-apa. Hafalin ya. Sini ini. Perempuan siapa yang bisa bedain, jelaskan apa bedanya air mani? Air mani kok warna ya. Apa bedanya air mati, air seni dan air mani? Coba. Hah? Hei, laki-laki, dengerin. Air mani mirip seperti air mani, jenisnya mirip, kekentalannya sama, akan tetapi cara keluarnya yang berbeda. Kalau kamu membayangin sesuatu, memikirkan sesuatu, itu bukan mani tapi mani. Hukumnya najis. Najis hukumnya, digunakan untuk sholat, gak sah sholatnya. Kalau air mani suci. Kalau air mani itu najis, berarti anak semua termasuk kita najis. Pak Ustaz, kalau memang najis, kenapa tetap harus mandi? Ketika mani itu keluar, kenapa? Yang dimandikan itu adalah sifat binatang, yang seolah-olah semua itu adalah syahwat, nafsu yang dikedepankan. Binatang hewani itulah yang harus kita bersihkan. Ya, apa tadi bedanya? Pola cara keluarnya saja. Kalau air mani itu keluarnya karena Nafsu. kalau kamu ngomong ini bagian suruh jawab tidak tahu. Kenapa? Hah? Sama nggak jenisnya? Mirip nggak? Mirip. Bedanya apa? Keluarnya yang membedakan. Ya, kalau mandi itu lebih mirip ke apa ya? Hah? Ya biar gampang namanya kayak bayangin atau kamu nonton video yang dilarang oleh agama ini. Ingat itu najis itu, ya najis. Dan ini kalian tidak menganggap tabu, dan ini memang harus tahu. Udah dewasa, gak sedikit kok lulusan sekolah SMA tiba-tiba 1-2 bulan ke depan paling lama 1 tahun nikah. Ternyata hukum yang kayak begini belum tahu. Bagaimana nanti nasibnya? Jangan dianggap ringan ini. Ya, jangan dianggap ringan. Sekarang tarik kepada sesuatu yang belum terjadi. Tadi kan ketika melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama itu, kifaratnya memberikan makan 60 orang. Tentunya orang yang tidak mampu ya. Bagaimana hukumnya orang yang pacaran di bulan Ramadan? Hah? Yang pacaran di bulan Ramadan? Mau ke sekolah terjebur, mau ngabuburit boncengan. Mana hukumnya? Orang yang pacaran di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan pahala sama sekali.
Ramadan, tiap puasanya enggak batal tapi tidak mendapatkan apa-apa illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Capek enggak? Puasa 1 bulan enggak mendapatkan apa-apa. Percuma enggak? Sia-sia enggak? Nah, mulai sekarang hari ini masih tidak ada kata telat dan terlambat. Taubat kepada Allah mulai sekarang, jangan kemana-mana. Ya, ngabuburit nggak boleh Ustaz? Boleh, tapi jangan sama dia. Ya, ngabuburit sama mama, sama ayah, sama adik, ajak Pak Lurah, ajak guru. Ya, taubat. Yang cowok, taubat. Saya lagi ini semua orang yang pacaran yang jomblo gak usah tersindir di mana. Ya. Oh ya. Nah, ini dikembalikan kelihatannya sih nggak kelihatan. Contoh, yang laki-laki nih, bapak sering lihat, sering. Wudu di wudu, kakinya nggak disentuh begini doang. Ininya nggak basah, nggak sah sholatmu. Ininya nggak basah, cuma depannya aja begini. Apalagi ada yang kayak silat. Oke, di dalam surat Al-Maidah yang 6 itu sangat jelas sekali. Tidak kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Harus dilakukan sampai kedua mata kaki. Kata Allah dalam surat Al-Maidah. Nah, kalau misalkan cuma depannya saja, belakangnya udah kelihatan, nggak sampai kena basah air, waduh, ibadah kamu memang tidak sia-sia. Ya, nah ini manfaatnya kita belajar supaya kita tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Ya, nah jadi terutama di perempuan ini, di asfalt ini luar biasa ya. Kalian harus belajarnya benar-benar jeli belajar bahwa hukum-hukum itu akan muncul kepada kita. Jikalau kita tidak mengetahui, maka repotnya apa? Repotnya semua yang kita lakukan itu ternyata berpotensi tidak diterima oleh Allah karena kita dalam keadaan najis. Alhamdulillah ini bedanya. Jadi kalian lebih sering tentunya mandi besar ketimbang laki-laki, akan tetapi semua aktivitas yang dilakukan oleh kalian sekalipun kalian dalam keadaan tidak suci, tetap saja ibadah-ibadah yang biasa kalian tunaikan, artinya istiqomah, tetap Allah akan berikan pahalanya. Tapi bagi orang yang tidak pernah ibadah, sekalipun dalam keadaan haid, dia tidak pernah ibadah, ketika dia belum haid, maka dia sama saja mau ibadah tidak bakal dapat pahala. Tapi kalau orang haid sebelum datang haid, maka dia akan diberi seperti pahala sebelum haid. Ya, makanya ketika wafat dalam keadaan haid, wafat dalam keadaan nifas, dalam keadaan tidak suci maksudnya, maka tetap dia calon penghuni surga dikarenakan dia mengamalkan ibadah sebelum masa-masa kotor itu ada. Tapi ingat, bagi orang yang tidak pernah ibadah di masa sucinya, ketika dalam haid dia tidak ibadah, tetap saja dia tidak akan mendapatkan Allah. Ya, jadi keinginan kita dalam menjalankan ibadah itu bukan banyaknya ibadah, tapi istiqomahnya ibadah. Ya, istiqomah terus jalan, ini ibadah harus kita lakukan. Insyaallah ya. Jadi puasa Ramadan ini di tahun 1447 Hijriah, kita semuanya, kalian dan saya, dan mengharapkan ibadah tahun ini adalah ibadah yang terbaik, karena boleh jadi di tahun yang akan datang ternyata kita sudah tidak ada, atau sekalipun ada ternyata kita dalam keadaan sakit tidak bisa mengikuti puasa Ramadan sebagaimana tahun ini atau yang sekarang. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup.
Ada pertanyaan? Bu? Kasih waktu. Perempuan? Silakan, Jan. Nih, lagi mic. Jan. Nih. Iya. Ya, pegang telinga. Teman. Teman jangan bilang cewek, teman. Ya, nah, apa yang mau ditanyain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Yang kencang balik. Kenapa di sholat tarawih kita membaca surat Al-Qadar? Itu aja. Sebetulnya surat Al-Qadar itu biasanya dibaca di pertengahan Ramadan atau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Pertanyaannya kan dia seperti itu. Mengingatkan kepada kita bahwa ada malam Lailatul. Malam Lailatul Qadar itu apa? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita ibadah kepada Allah. Maka kita banyak membaca Lailatul Qadar. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wan ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Bagus. Sekarang saya tes hafalannya. Yang perempuan dulu sekarang. Lanjut ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lanjut. Yang cowok. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ayat. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Lanjut. Kalah 1-0. Tanya lagi yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut. Yang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut. Yang perempuan, lanjut ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Udah, satu ayat. Ada yang hafal, ini ada yang hafal. Kalian sekarang. Ar-Rahman. Lanjut. Terus. Bilang. Ar-Rahman.
Ar-Rahman Al-Quran. Oke, tepuk tangan semuanya. Bagus, kemudian nih, kira-kira salatnya sah apa enggak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah selesai tuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Nomor 2. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Sabar. Emang semua itu nun itu menandakan zunnun untuk siapa? Untuk Nabi Musa, peristiwa dalam peristiwa dimakan malaikat. Oke, itu sunnah. Nggak baca nggak apa-apa, sunnah. Tapi yang pokok itu adalah surat Al-Fatihah. Coba bareng-bareng Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi baik anak-anak, yang laki-laki, yang perempuan, yang salih, salihah, santriwan, santriwati, semuanya kita sedang sama-sama belajar untuk mengharap bukti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum ditutup, kita baca yang tadi. 1, 2, 3. Suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Tidur di kelas, jangan pulang malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang ikhlas mengajarkan ilmunya, seperti yang telah diajarkannya yang berbunyi man jada wajada, man sabara ghafira, man sarra ala dharbi wasala. Man jada wajada, man sabara ghafira, man sarra ala dharbi wasala. Ulang. Suatu saat nanti wajahnya menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Jangan pernah tidur di kelas, jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang telah ikhlas mengajarkan ilmunya, seperti yang telah diajarkannya yang berbunyi man jada wajada, man sabara ghafira, man sarra ala dharbi wasala. Man jada wajada, man sabara ghafira, man sarra ala dharbi wasala. Ulang sekali lagi. Suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Bareng-bareng. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Tidur di kelas, jangan
Ya, kita dengar penutup belajar. Rabbana anfa'na alladzi yanfa'una fi haqqina wa haqqina bima 'allamtana wa haqqina